yang satu ini mungkin tak butuh perkenalan lagi. Ya, kepala kakap. Bagi para penggemar kuliner seafood, aneka hidangan serba kepala kakap seolah menjadi menu primadona yang tak bisa terlewatkan. Diolah dengan cara apapun, kepala kakap tak pernah gagal dalam hal kelezatan rasanya. Dari dibakar, digoreng, dimasak kuah asam pedas, sampai yang paling digemari adalah gulai. Tapi menjadi pertanyaan, dari mana sebenarnya kuliner ini berasal? Kenapa kepala kakap menjadi lebih populer? Berbeda dengan ikan lain yang fokus pada pengolahan daging, ikan kakap justru lebih tersohor pada bagian kepalanya. Bahkan banyak pedagang ikan yang menjual kepala kakap dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding daging ikannya. Beberapa versi menyebut kuliner kepala kakap sendiri adalah bentuk percampuran budaya etnis Tionghoa dan India yang ada di Singapura. Masyarakat Tionghoa kelas pekerja yang mendambakan sup ikan kesukaan mereka mulai beralih ke kepala ikan yang saat itu menjadi bagian yang dibuang. Bumbu India mulai dicampurkan karena banyaknya etnis India di Singapura. Sejak saat itu, gulai kepala kakap menjadi salah satu menu favorit. Melansir dari situs budaya Indonesia, menu kepala kakap sendiri banyak tersebar di daerah Sumatera, dari Aceh sampai Sumatera Barat yang relatif dekat dengan Singapura. Beberapa versi menyebut masakan kepala kakap adalah asli resep Nusantara yang berawal dari masa penjajahan, di mana kepala juga merupakan bagian sisa yang tidak dimakan oleh orang-orang Eropa. Seiring perkembangan zaman, olahan kepala kakap semakin mendapat hati di penikmat kuliner, bahkan sering dijual sebagai menu khusus. Cara memasaknya pun ternyata cukup mudah. Kepala kakap merah yang sudah dibersihkan, direbus bersama kuah yang berisi aneka bumbu rempah dan cabai segar. Tetapi cara sederhana memasak kepala kakap asam pedas tak mengurangi kelezatan sajian ini. Apalagi jika ditambah dengan sensasi mencari daging-daging yang tersembunyi di balik tulang kepala kakap. Uniknya, ikan juga termasuk salah satu hewan yang kerap disebut di dalam Al-Quran. Bahkan, kisah tersebut menemani sejarah perjalanan para nabi demi mencari kebenaran dan mendapat pelajaran berharga. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Yunus. Ikan Nabi Musa merupakan ikan yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 dan 6 ketika menjelaskan perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Dalam kisah tersebut diceritakan, Allah meminta Nabi Musa membawa seekor ikan dan seorang pelayan untuk membantu selama perjalanan. Allah memberi petunjuk ikan yang dibawa Nabi Musa nantinya akan menghilang jika telah sampai di tempat Nabi Khidir. Jadi memang di sini ulama tafsir tidak ada yang berbeda. Jadi memang ikan ini artinya dalam keadaan mati dan siap santap, yaitu ikan yang untuk bekal makanan. Bawalah ikan ini di dalam wadah bersamamu, dan jika engkau kehilangan ikanmu ini, maka di sanalah orang ini berada, dan orang ini adalah Nabi Khidir. Di tengah perjalanannya, mereka merasa sangat kelaparan dan terpaksa menyantap ikan yang dibawa tersebut. Tetapi oleh Nabi Musa dan pelayannya, ikan tersebut disisakan setengah. Setelah merasa kenyang, Nabi Musa pun tertidur. Tetapi ketika dia terbangun, dia kaget mendengar pengakuan pelayannya yang melihat ikan itu kembali hidup dan berenang ke lautan. Merasa bahwa ikan itu membawa petunjuk sesuai dengan pesan Allah, Nabi Musa bersama pelayannya lalu pergi ke tempat ikan menghilang. Nah, di situ Yusha bin Nun juga mengatakan apa? Sesungguhnya aku melihat sesuatu keajaiban yang engkau tidak saksikan tadi. Jadi ada air yang berjalan dari lautan melalui padang pasir dan memercikkan air itu kepada ikan. Ikan yang awalnya sudah mati terkena percikan air laut dan dia hidup kembali. Dan luar biasanya air ini tidak hilang, karena air ini Allah katakan, dan tafsir juga apa kata ulama mengatakan bahwasannya air ini seperti bentuk seperti lorong. Lorong itu seperti es. Dan ikan ini menggelepar sampai ke lautan. Nah, maka Nabi Musa AS mengatakan, ayo kita kembali ke tempat kita berteduh tadi dan kita ikuti jalannya. Dah kata Nabi Musa, saya akan berjalan terus sampai ketemu ikan itu yang diduga ikan itu berada di tempat bertemunya dua lautan.
bertemunya dua lautan itu juga di antar ulama ternyata tafsirnya tidak tunggal. Kira-kira ada di daerah mana? Apakah masih di Tanah Arah atau sudah jauh, misalnya dekat Selat Madagaskar yang ke arah Amerika itu? Atas izin Allah, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapat banyak pelajaran keimanan. Yang mengejutkan, banyak pendapat menganggap setengah bagian dari ikan Nabi Musa itu masih hidup bahkan berkembang biak sampai sekarang. Beberapa bahkan menyebut ikan sebelah inilah wujud dari keturunan ikan Nabi Musa. Ya, jamak disebut sebagai flatfish. Bentuk ikan ini memang unik. Badannya seperti tersisa separuh dengan kedua mata yang menghadap ke atas. Berdasarkan temuan para peneliti, ada sekitar 28 spesies dari ikan sebelah. Meski begitu, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa menyebut ikan sebelah adalah jenis yang berbeda dan lebih condong bahwa kisah ini adalah sebuah simbol yang digambarkan Al-Quran ketika menceritakan perjuangan Nabi Musa. Tetapi kita ambil dari kisah Israiliyat, dari segi perspektif lain, Israiliyat itu apa? Israiliyat itu adalah kisah yang dikisahkan berasal dari Ahlul Kitab. Itu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Nah, mereka mengatakan ikannya Musa itu berbentuk pipih. Berbentuk pipih dan panjangnya, memang besarnya sejengkal, tapi panjangnya 3 meter. Tidak seperti ikan flatfish yang kita temui di masyarakat secara umumnya. Jadi panjangnya 3 meter, memang lebarnya hanya sejengkal. Jadi untuk meluruskan saja, memang ikan ini tidak ada nas yang menjelaskan ikan ini sudah dimakan separuh. Kisah para nabi yang juga berkaitan dengan ikan di lautan adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Sebagai utusan Allah yang diutus berdakwah di kota penyembah berhala, Ninawa, ajakan Nabi Yunus selalu berujung pada penolakan. Merasa putus asa, Nabi Yunus pun memutuskan pergi berkelana dengan menumpang kapal laut. Tak disangka-sangka, baru saja keluar dari dermaga, badai besar menghantam kapal tersebut. Untuk menyelamatkan kapal, semua barang dibuang. Sampai suatu saat, tak ada yang tersisa kecuali para penumpang. Nahkoda kapal lalu mengadakan undian untuk memilih penumpang yang harus menceburkan dirinya ke laut. Yang menarik adalah sebelum beliau dilempar ke lautan, Allah sudah menyiapkan satu makhluk yang luar biasa besarnya. Dia adalah seekor ikan paus yang dinamakan di dalam Islam sebagai Nun, dan dia sudah ada perintah khusus dari Allah. Jadi telanlah Yunus alaihissalam tanpa melukai kulit dan tulangnya. Jadi harus utuh. Lalu pas dilemparkan langsung pas sekali dengan mulutnya, menganganya si ikan Nun ini. Nah, setelah ditelan lalu dibawa langsung ke kedalaman lautan. Tak ada yang tahu bentuk sebenarnya dari ikan Nun yang menelan Nabi Yunus. Hanya saja menurut cerita yang berkembang, bentuknya menyerupai ikan paus. Tetapi fakta tersebut terpatahkan karena tidak semua paus mampu menelan manusia secara utuh. Paus terbesar yang mungkin bisa disejajarkan dengan ikan Nun adalah paus biru. Panjangnya mencapai 33 meter, setara dengan 3 unit bus yang disusun memanjang. Sementara beratnya 181 ton atau sama dengan berat 33 ekor gajah. Namun karena kerongkongannya yang sempit, bisa dipastikan jika ikan Nun yang menelan Nabi Yunus jauh lebih besar dari paus biru. Saking besarnya, ikan Nun bahkan dipercaya sebagai penyebab gempa di dasar lautan. Nah, apakah benar ikan paus ini masih hidup hingga hari kiamat nanti? Nah, maka Allah terangkan di dalam surat As-Saffat ayat 143. Sekiranya Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada kami, maka Allah katakan di dalam surat As-Saffat ayat 144 berikutnya, lalabitha fi batnihi illa yaumi yub'atsun. Itu niscaya dia akan berada di dalam perut ikan paus itu hingga hari dibangkitkan, hingga hari kiamat. Ini luar biasanya. Nah, maka ikan ini masih hidup sampai detik ini. Allahu a'lam, seperti itu. Sadar akan kesalahannya mengabaikan umat di kota Ninawa, Nabi Yunus berdoa memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus hingga terdampar di daratan. Lalu bagaimana kisah ikan Nun selanjutnya?
sampai kini tetap menjadi misteri, bersembunyi di kedalaman lautan hingga akhir zaman.